Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu pujian bagi Tuhan Allah kita. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh, hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saat ini Tuhan mengajak kita untuk berkata kepada Tuhan. Katakan pujiannya dalam nama Yesus. Kita angkat pujian ini. Oke, puji Tuhan saudara yang terkasih. Haleluya. Puji Tuhan, tadi terlambat yang melayani karena tiba-tiba udah mau berangkat hujan lebat, ya. Banyak kadang-kadang memang kita kadang-kadang
banyak hal kadang diperhadapkan dalam kehidupan kita, saudaraku, ketika kita mau datang kepada Tuhan. Saat hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya diingatkan oleh Tuhan pada saat hari ini, tema firman Tuhan, berlakulah bijak di dalam segala sesuatu. Kenapa, saudaraku, Tuhan ingatkan kepada saya ayat firman Tuhan ini, saudaraku, supaya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya rindu, saudaraku yang terkasih, saya bagikan pengalaman saya kepada saudara, supaya kita bijak di dalam menanggapi segala sesuatu. Amin. Jadi tema firman Tuhan yaitu berlakulah bijak di dalam segala sesuatu. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal, saudara yang terkasih. Baik, puji Tuhan. Amsal 8 ayat 33. Oke, puji Tuhan, saudaraku. Kalau dapat semua, karena satu ayat saja, saudaraku yang terkasih, kita sama-sama membacakannya, kita simak dan kencang, saudaraku yang terkasih ya. Amsal 8 ayat 23. Sama-sama, saudaraku yang terkasih. Sudah dapat semuanya? Mana tahu belum dapat? Sudah dapat semua? Amin. Masih ada yang belum dapat ya? Amsal 8 ayat 33 ya, 33. 1, 2, 3 ya. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Puji Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan hari ini, Amsal 8 ayat 33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Saudaraku, saya mau katakan, saudara yang terkasih, di dalam situasi dunia saat ini, kita boleh melihat saat ini, saudaraku, bisa dikatakan masa pandemi ini, saudara yang terkasih, banyak anak-anak Tuhan yang terhimpit. Bahkan saya sering mengatakan, saudaraku yang terkasih, dimanapun, bahkan seluruh dunia, bukan cuma seluruh Indonesia, saudaraku ya, mengalami suatu himpitan. Bahkan dikatakan seluruh dunia mengalami situasi, mengalami himpitan pada saat ini, saudaraku yang terkasih. Bahkan bisa dikatakan termasuk juga Indonesia mengalami suatu himpitan. Kenapa hal itu bisa membawa dampak? Karena pada saat ini, di masa pandemi ini, banyak saudara terkasih membawa dampak yang tidak baik kepada setiap umat Tuhan. Contohnya, saudaraku, di masa pandemi ini banyak orang mengalami PHK. Ya, di masa pandemi ini, saudaraku, banyak orang mengalami kegagalan di dalam kehidupannya, saudaraku yang terkasih. Ketika mengalami hal ini dalam situasi ini yang genting ini, saudaraku, kita saat ini dituntut oleh Tuhan bagaimana dan apa cara kita dan bagaimana cara kita untuk menanggapi segala sesuatu yang ada saat ini. Saudaraku yang terkasih, di sini dikatakan situasi dunia yang serba tidak menentu, mudah sekali, saudaraku, saat ini membuat orang berubah. Mudah berubah, saudaraku. Bisa dikatakan di Jawa Barat, saudaraku, sekarang angka perceraian adalah angka yang paling tertinggi di Indonesia. Kenapa demikian? Karena ketika pandemi ini banyak pengangguran, banyak PHK. Ketika suami istri tidak tahan menghadapi tantangan masalah, terjadi pertengkaran, keselisih paham, makanya karena tidak ada lagi uang ya, karena di PHK tidak dasar kuatnya. Akhirnya, saudara yang terkasih, yaitu mengambil suatu keputusan bercerai. Saya katakan, saudaraku, dalam situasi saat ini, saudaraku, banyak membuat anak-anak Tuhan banyak berubah. Ya, yang tadinya masih seia sekata. Bahkan di Batam ini juga, saudaraku, perceraian juga banyak terjadi, saudaraku. Bahkan yang pulang kampung pun banyak, saudaraku. Karena apa? Karena yang merubah situasi saat ini dalam masa pandemi ini membuat anak-anak Tuhan, saudaraku, merasakan perubahan dan goncang kehidupannya, sehingga yaitu banyak yang bercerai dan banyak yang meninggalkan Tuhan. Padahal di Alkitab jelas sudah dikatakan, saudaraku, kita sudah diingatkan bahwa hari-hari yang sulit akan terjadi suatu saat, saudaraku.
Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, perkuat iman kita, perkuat fondasi kita, supaya ketika kesulitan-kesulitan itu datang, kita akan kuat menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Di sini katakan, orang percaya dituntut memiliki hati bijaksana. Orang percaya saat ini dalam keadaan masa pandemi, di dalam keadaan kesusahan, dituntut memiliki roh kebijaksanaan. Kalau kita tidak bijaksana di dalam menanggapi segala sesuatu keadaan pada saat ini, maka saya mau katakan kita akan mundur, kita akan menyerah, ya, itu yang akan terjadi. Padahal kita tidak tahu ketika kita menyerah itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis itu adalah mencuri, membinasakan, mencuri damai sejahtera, mencuri berkat Tuhan, mencuri pekerjaan, yang membuat anak-anak Tuhan hancur, membuat anak-anak Tuhan berantakan, dan itulah pekerjaan daripada iblis. Jadi jelas di sini dikatakan orang percaya dituntut memiliki hati bijaksana untuk menyikapi segala sesuatu. Segala sesuatu apa yang kita alami saat ini, kita dituntut supaya bijaksana di dalam menyikapi segala sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, jika kita tidak memiliki hati bijaksana, saudaraku, saya mau katakan, kalau tidak ada roh bijaksana di dalam diri kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi pada saat ini, maka kita akan mudah apa? Putus asa. Kita akan mudah apa? Kecewa. Kita akan mudah apa? Frustasi. Makanya saudaraku, saya mau katakan, ada anak-anak Tuhan, saya lihat di berita saudaraku yang terkasih, ada bunuh diri. Dulu ada di Bukit Kemun di atas sana bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Saudaraku yang terkasih, karena tidak sanggup lagi, karena banyak utang, akhirnya bunuh diri. Ada lagi yang bunuh diri, saudaraku, karena dimarah-marah istrinya, tidak ada pekerjaan, tidak makan lagi anaknya, saudaraku yang terkasih, akhirnya bunuh diri. Ketika kita tidak menyikapi diri kita, menanggapi masalah dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, maka kita akan mudah kecewa, frustasi, meninggalkan Tuhan. Itu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan ingatkan pada saat hari ini, jadilah dan milikilah roh kebijaksanaan itu di dalam hati saudara. Saudaraku, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, saya akan bacakan saja saudaraku, bisa dilihat juga. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, Rasul Paulus menasihati, karena itu perhatikanlah sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Saya ulangi lagi saudaraku. Karena itu perhatikanlah sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah waktu yang jahat. Saudaraku, perhatikanlah dengan sesama, perhatikanlah dengan baik-baik bagaimana kamu di sini katakan hidup, bagaimana kehidupan kita sekarang pada saat ini. Apakah kita sudah dekat kepada Tuhan? Karena ini belum seberapa yang kita alami. Ada lagi penyiksaan-penyiksaan di dunia ini yang lebih parah lagi. Bagaimana cara kita akan menanggapi itu? Kalau tidak ada roh kebijaksanaan dalam diri kita, maka kita akan mudah kecewa, mudah putus asa, dan meninggalkan Tuhan. Di sini dikatakan, perhatikanlah sesama bagaimana kamu hidup. Perhatikan kehidupan kita pada saat ini. Apakah kita seperti orang bebal? Bebal sudah sekali dinasihati, tidak mau. Jangan belok ke kiri, belok ke kiri. Jangan belok ke kiri, nanti kamu jatuh ke jurang itu. Tetap dia belok ke kiri, hanya jatuh ke jurang. Tidak mau dengar-dengar, artinya bebal. Ya. Tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada, yang Tuhan beri pada saat ini. Pergunakan waktu yang ada. Makanya ada lagu pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Kalau ada waktu beribadah, datang beribadah. Kalau ada waktu berdoa, datang berdoa kepada Tuhan. Melalui doa lah Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, saya mau katakan saudaraku, Tuhan memperhitungkan jerih payah kita. Amin. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang berdoa
hati saudara kepada Tuhan. Hendaklah kamu alih pergunakan waktu yang ada, pergunakan waktu melayani Tuhan, pergunakan waktu untuk keluargamu. Banyak orang saudaraku sibuk mencari uang untuk anaknya, keluarganya tidak ada saudaraku. Ketika hancur keluarganya baru disadari saudara yang terkasih. Pergunakan waktu untuk beribadah, pergunakan waktu buat mesbah keluarga. Di tengah-tengah keluarga saya selalu ingatkan, ada waktu suami istri bergandengan tangan berdoa bersama dengan anak-anak. Berdoa supaya apa? Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Makanya di sini katakan pergunakan waktu yang ada. Supaya apa? Supaya kita kuat ketika ada goncangan, ketika ada api, kita mampu mengatasinya. Karena apa? Karena ketika kita berdoa dengan Tuhan, ya, maka roh kebijaksanaan itu Tuhan akan berikan kepada kita. Karena apa? Hari-hari ini bukan semakin baik, tetapi hari-hari ini adalah semakin jahat. Kita melihat, kita tidak menyangka akan ada pandemi. Jujur saya sendiri tidak menyangka akan ada pandemi corona saudaraku. Apalagi waktu pertama-pertama saya lihat di TV saudaraku. Saya lihat juga di Inggris hari ke hari saudaraku yang terkasih ada ambulan. Saya lihat di Amerika hari-hari ke hari ambulan. Di sini aja karena sudah mulai bunyi saudaraku sering ambulan. Saya sudah mendengarkan saudaraku. Biasa jarang ada ambulan. Bisa dikatakan sekali setahun. Ini kadang-kadang sudah ada sekali 2 minggu. Kemarin 1 minggu sudah ada saudaraku yang terkasih. Bagaimana kalau kita diperhadapkan seperti yang di luar negeri itu? Di depan satu saudara yang terkasih ambulan saudaraku. Terus saudara yang terkasih, bagaimana kita akan menyikapinya? Hari-hari ini bukan semakin baik. Jadi pergunakanlah waktu yang ada. Selagi ada, pergunakan waktu untuk Tuhan. Layani keluarga, layani Tuhan, datang beribadah, datang kepada Tuhan. Tingkatkan fondasi iman saudara. Ketika ada angin badai yang besar, saudara tidak akan roboh. Karena apa? Karena ada Yesus. Karena fondasi kita kuat. Ketika ada tantangan, ketika ada masalah, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, di sini kita akan belajar apa tindakan kita sebagai anak Tuhan. Yaitu yang pertama kita akan belajar daripada Musa. Ya, menjalani hari-hari berat ini kita perlu berdoa seperti Musa. Ketika ada masalah yang dilakukan oleh Musa, yaitu dia datang berdoa kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12 boleh dibacakan? Ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini adalah doa daripada Musa kepada Tuhan. Dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saat ini hari-hari kita bukan semakin baik. Kita berdoa, Tuhan ajari kami bersyukur setiap hari. Apa yang kami lakukan hari ini, terima kasih Tuhan yang Kau masih berikan kami nafas. Terima kasih saat ini kami bisa berdiri. Terima kasih kalau kami dengar orang sudah kena COVID, orang sakit penyakit di sana, tapi kami boleh masih bernapas. Ajari kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Kalau Tuhan memberikan umur saat ini 60 tahun sudah puji Tuhan. Kita dengar berapa umurnya yang meninggal? 65 tahun. Kalau dulu meninggal orang tua 85, 90, 78. Sekarang meninggal 50, 60. Karena apa? Karena banyak makanan-makanan tidak sehat lagi, yang instan. Jadi waktu di Tuhan beri kita kepada saat ini waktu saudaraku. Makanya firman Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Tuhan, usia kami sudah saat ini sekian. Kita memikirkan hari-hari kita. Umur saya sudah sekian, umur saya sudah 50, umur saya sudah mau jalan 60 tahun, umur saya mau jalan 40 tahun. Hari-hari saya masih seperti ini, masa depan saya masih seperti ini. Dipikirkan masa depan anak-anak. Dipikirkan apa langkah-langkah kita ke depan untuk hari-hari ke depan, bagaimana dan apa yang akan kita lakukan. Kalau kita memikirkan hari-hari kita, karena faktor usia kita sudah memikir, saya sudah hampir mau tua, tapi belum ada apa-apa. Dipikirkan masa depan anak-anak, dipikirkan apa yang mau kita kerjakan saat ini, dipikirkan. Makanya di sini katakan bagaimana doa daripada Musa,
anak-anak kita berhasil, maka ketika kita tua atau dipanggil Tuhan, anak-anak kita sudah mengalami keberkatan di dalam Tuhan. Jadi saudara harus lihat keberadaan hari-hari saudara bagaimana, hingga kami beroleh hati bijaksana. Supaya apa? Kita beroleh hati bijaksana setiap hari. Apa yang mau kita lakukan, ya bertanya dengan Tuhan. Apa yang mau kita kerjakan, bertanya dengan Tuhan. Jangan asal melangkah. Ketika kita melangkah terjatuh, akhirnya ada penyesalan di dalam diri kita. Jadi bijaksana. Di sini kita akan pelajari nanti bagaimana cara untuk mendapat kebijaksanaan itu. Selanjutnya, orang bijaksana adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat. Jadi kalau orang saudaraku yaitu bijaksana, saudara yang terkasih, adalah orang yang mampu bersikap dengan yang tepat. Ya, dia mengerjakan segala sesuatu tepat. Karena apa? Karena sebelum bertindak dia berpikir dulu, saudara yang terkasih. Mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan dan situasi, cepat respon dan memiliki sikap hati yang benar setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupannya. Orang yang bijak itu cepat respon, yang dikerjakannya itu tepat sasaran. Karena apa? Karena dikatakan tadi, kembali kita ke firman Tuhan, ketika kita berjalan, ketika kita melangkah, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, mari berdoa, datang kepada Tuhan. Karena hanya melalui doalah Tuhan memberikan kita hikmat apa yang mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Di sini saudaraku, Amsal 32, saudaraku, saya akan bacakan saudaraku, bagaimana supaya punya hati yang bijak. Ya, dari Amsal saudaraku 8 ayat 32 sampai 33 saya akan bacakan. Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikanku, maka kamu akan bijak. Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Apa jalan-jalannya daripada Tuhan? Berbahagialah kehidupan mereka. Kalau kita pelihara jalan-jalannya Tuhan dalam kehidupan kita, artinya firman Tuhan kita pelihara dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan berhasil di hadapan Tuhan. Ini firman Tuhan saudaraku ya. Dengarkanlah didikanku, maka kamu akan bijak. Apa didikan Tuhan? Didikan Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Dari Wahyu sampai saudaraku yang terkasih, yang sampai Kejadian saudaraku yang terkasih, semua perjanjian baru, perjanjian lama, semua ada saudaraku yang terkasih. Didikan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini terdapat yaitu didikan. Kenapa banyak orang Israel saudaraku, banyak orang pintar? Karena mereka mengandalkan firman Tuhan. Sekarang pengusaha-pengusaha tidak bodoh loh. Mereka supaya diberkati oleh Tuhan, mereka memakai ayat firman Tuhan. Para pengusaha-pengusaha pernah saya temukan saudara yang terkasih orang Chinese, dia mengambil daripada firman Tuhan. Supaya diberkati usahanya, dia melihat ayat firman Tuhan. Supaya diberkati kehidupannya, dia melihat dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan terkandung yaitu didikan dan ajaran yang membuat kehidupan kita berhasil. Saudara, keluarga saudara ingin berhasil, Tuhan akan memberkati. Yang penting berkuat pondasi saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikit saya kesaksian saudaraku yang terkasih. Mama saya itu saudaraku yang terkasih hanya seorang guru. Dulu bapak saya Om Doli itu saudaraku yang terkasih, dia kerja di kantor polisi sebagai, bisa dikatakan seperti sipir lah saudaraku, yang ada penjahat-penjahat saudaraku, dia yang menahan saudaraku di kantor penjara. Jadi Om Doli ini kami dulu dibawa kecil-kecil, dibawa ke penjara saudaraku yang terkasih. Tapi abang-abang saya dibawa ke penjara. Jadi kadang-kadang yang menggendong-gendong kami itu orang-orang jahat di sana. Karena memang disitulah di kantor polisi itu kerjanya bapak yaitu Om Doli saudaraku. Mama saya pegawai negeri dan duanya pegawai negeri. Tapi jangan salah saudaraku, keluarga saya juga keluarga yang broken home. Om Doli itu saya 5 tahun sudah ditinggalkan. Om Doli itu bisa dikatakan selingkuh saudaraku, mampu main judi. Jadi pemuda-pemudi hati-hati memilih
mencuri jodoh. Kalau pencuri pemabuk tinggalkan. Dan ini adalah didikan dan ajaran firman Tuhan. Jadi saudaraku, mama saya ini saudaraku sudah ada dulu tunangannya, tapi bisa ditinggalkan nih bapak saya menjadi pemabuk ini. Padahal tunangannya ini insinyur saudaraku, ditinggalkan. Nah singkat cerita, tahun ke tahun kehidupan bapak saya suka mabuk, suka main judi, pacaran, gonta-ganti saudaraku, kutuk yang berlaku. Tetapi ketika mama saya kesurupan, ada pendeta yang mendoakan. Akhirnya mama saya selamat. Ketika mama saya selamat, terima Yesus sungguh-sungguh dalam kehidupan dia setia kepada Tuhan. Kami 7 orang, mama saya berdoa, berjuang ya di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kami menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Banyak tantangan yang dialami, bahkan sampai kami dikeluarkan dari marga Simanjuntak kalau orang Batak, karena abang saya menentang Simanjuntak, saudaraku, kami tidak ditanggung jawabi. Ngeri kalau dikisahkan kehidupan keluarga saya kalau di novel bisa menangis, apalagi dibuat di film India. Saya 5 tahun itu tidak kenal Pundori, sudah ditinggalkan bapak saya itu. SMP baru saya mengenal dia. Tapi singkat cerita, karena keuletan mama saya ini dengan doa, dengan didikan firman Tuhan, dia tetap berdoa, berjuang kepada Tuhan. Jadi dia termasuk setia di gereja, yaitu ada di kampung gereja GPDI. Setelah tadi didoakan dia karena kesurupan hampir gila, karena kelakuan bapakku ini, saudaraku terkasih. Jadi saudaraku, ketika hal itu dia berjuang kepada kami berdoa, Tuhan panggil kami menjadi hamba Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan prosesnya bukannya enak bisa dikatakan. Tapi 7 orang kami bisa dibesarkan mama ini, saudaraku. Bisa abang saya sarjana, MTH, doktor, saudaraku terkasih. Semua gembala. Ada yang dipungkur itu dokter, kalau di STT Rilo, saudaraku. Kalau orang mengambil S2 harus melalui abang saya yang ngajar, saudaraku. Semua saudaraku, itu hanya modal doa, saudaraku yang terkasih. Makanya ketika meninggal opung saya semua, lebih gelar-gelar semua, kami semua 7 orang semua sarjana, saudaraku. Wah, hebat juga anakmu ini Henry ya. Semua sarjana, doktor, padahal kami dibuang. Mama saya berjuang berhasil karena didikan dari firman Tuhan. Saya ingat mama saya pagi-pagi saya masih kecil, dia jam 4 udah berdoa kepada Tuhan, menangis di depan Tuhan untuk mendoakan kami, memberkati kami. Saya ingat ikan asin kami 7 orang dipenggal-penggal 1, 2, 3, dari 1 ikan asin dipenggal-penggal untuk anaknya 7 orang. Makanya abang saya balas dendam kalau dia ikan asin gak mau dia makan ikan asin. Padahal saya sampai sekarang suka saudaraku. Abang saya yang dipunggur itu. Atau usahlah nanti jadi ingat yang dulu-dulu yang susah dulu mama yang berjuang untuk kita, katanya saudara. Tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan kalau hari-hari kita pergunakan dengan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Akhirnya saudaraku, ketika semua berhasil kami saudaraku, datanglah dari Australia nemburu saya, datanglah keluarga dari bapak saya, saudaraku. Sekarang kami diangkat, sekarang kami perkatakan hal-hal yang baik, saudaraku yang terkasih. Sekarang kami diterima, saudaraku yang terkasih. Dulu kami bisa dikatakan dibuang, tapi sekarang dibangga-banggakan. Itulah manusia. Itulah manusia. Karena dilihat sekarang kami berhasil, tinggi pendidikannya. Dilihat semua bisa, tanpa mereka kami bisa semua hidup. Akhirnya sekarang kami dibangga-banggakan. Itu pribadi dan sifat manusia. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita mau mendengarkan didikan, arahan dari para Tuhan, hari-hari yang kita pergunakan dengan baik di dalam Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang saya dapat, yang saya lihat saudara yang terkasih, ya, ada keberhasilan, ada kemenangan. Karena apa? Karena orang tua saya ini mempergunakan hari-harinya yang baik di hadapan Tuhan. Saya melihat dia dengan sukacitanya. Mau kemana kau, Ma? Mau ibadah? Hari Selasa ibadah, Rabu ibadah, Kamis ibadah, Jumat ibadah, Minggu ibadah. Kemana ti pendetanya pergi naik mobil, dia ikut. Kau tadi udah ibadah, 1 minggu udah ibadah, sore udah ibadah. Iya, menyala-nyala rohnya. Sampai di masa tuanya pun dia
Saudaraku, dari hasil doa akan menghasilkan sesuatu hal buah yang luar biasa. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, marilah kita berlaku bijak di dalam hari-hari ini, saudaraku terkasih. Jadi kami sudah hidup mandiri dari kesusahan, tapi menjadi orang-orang yang berhasil. Makanya tidak ada yang sombong-sombong kami semuanya. Walaupun banyak rumah, bahkan keponakan semuanya, saudaraku sarjana-sarjana juga, saudaraku melayani juga di semua di gereja. Ya, WNC-nya pemain musik semuanya pintar-pintar, bahkan terpintar di Batam ini pun ada keponakan saya sampai masuk Batam TV. Benar, saudaraku yang terkasih. Itu adalah janji dari Tuhan, tapi kami tidak sombong. Kami tidak sombong, saudaraku yang terkasih. Walaupun banyak tanahnya saat ini, abang-abang saya mobil pribadi besar itu gereja 11 Aprilnya buat sekolah lagi. Kami tidak sombong. Karena apa? Karena kami sudah mengalami dari penderitaan. Tetapi karena doa, karena berjuang, karena memperoleh hikmat daripada Tuhan, maka Tuhan memberkati kehidupan kami. Jadi kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Siapa saja, saya dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kuncinya tadi dikatakan, berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Siapa yang memelihara jalan-jalannya Tuhan, maka kehidupannya akan berbahagia. Masa depannya, kehidupannya di masa tuanya, bahkan saudara saya katakan, cucu dan anak kita akan bahagia. Kalau kita pelihara jalan-jalan kita, saudaraku terkasih. Selanjutnya saya akan bacakan, saudaraku, dari Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dulu kita. Ketika kita takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat. Amin. Hikmat mengatasi masalah, hikmat mengatasi problem yang terjadi dalam kehidupan kita yang semakin tidak baik ini. Tuhan beri kita hikmat. Sebagai kepala rumah tangga, memimpin rumah tangga, Tuhan berikan kita hikmat. Sebagai istri juga, Tuhan juga memberikan kita hikmat bagaimana mengelola keuangan. Ya, jangan ibu-ibu lebih besar pasak daripada tiang. Ini harus belajar, harus mendukung suami. Ada begitu ibu-ibu, saudaraku terkasih, dapat terima gaji dari suaminya 10 juta, datang kepada saya bingung. 10 juta gaji suami, tapi utang banyak di warung, utang di mana-mana. Kemana memang ibu? Saya bilang kok bisa satu hari habis 3 hari 10 juta. Beli baju, pergi ke Sebon. Ya kemana nggak habis? Setelah itu utang. Istri-istri juga harus bijaksana mengelola keuangan. Karena Tuhan memberikan kita hikmat, saudara yang terkasih. Jadi jangan ketika suami mempercayakan berkah uang kepada kita, kelola dengan baik, saudara yang terkasih. Saya mau katakan, saudaraku, ketika sekali saudaraku saya berutang di warung, saya katakan ketika saya baru pindah, banyak orang di rumah saya, hanya 2 minggu bisa 1 juta, dan itu pun anak Tuhan yang membayar. Tapi saya komitmen tidak akan pernah lagi ke warung. Kenapa, saudaraku yang terkasih? Karena kalau dibiasakan itu akan terbiasa. Tetapi saya ajar anak-anak saya bersyukur. Karena saya hamba Tuhan, saya belajar kadang-kadang telur itu saudaraku saya tambahkan tepung, bahkan tempe, saudara yang terkasih, kalau ada berkat nikmati. Tetapi kalau tidak ada berkat, saya kelola dengan baik, saudara yang terkasih. Saya bayar dulu kredit rumah saya bayar dulu listrik, saya bayar keperluan-keperluan yang penting dulu. Saya tidak akan membeli yang lain. Setelah itu ada lebih bonus-bonus, baru saya entar ke mall bawa anak-anak. Selebihnya dengan apa yang ada saya nikmati. Saya tidak mau pergi ke warung untuk bon, tidak. Pernah kami tidak ada ikan, saya suruh anak saya buat tumbuk, saya buat enak dan ubi, enak ya Mi, habis. Tapi coba kalau kita ke warung, karena kita tidak tahan, saudara, hanya karena daun ubi, nanti hanya 1 minggu sudah nggak terasa, sudah 400 nanti utang di warung. Jadi di sini dibutuhkan, saudaraku, kebijaksanaan seorang istri juga mengelola keuangan. Tuhan memberikan kita hikmat. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kalau saya menjadi seorang istri, kalau saya seorang istri, saudara yang terkasih, Bapak Kepala Honor, saudaraku, dia hanya ngasih uang sama saya ini. Setelah itu saya kelola bagaimana. Kurang atau lebihnya terserah. Bagaimana, saudara? Kurang atau lebihnya terserah.
Yang penting dikasih semua kepada saya, dikasih ATM-nya. Tapi dengan doa saya kelola dengan baik. Sampai kami berkecukupan. Karena saya diberi Tuhan hikmat yang daripada Tuhan. Sampai tidak bisa dikatakan, sampai tidak misalnya dikatakan tidak ada beras, tidak. Sampai dikatakan atau hal-hal lain, tidak pernah. Kenapa? Karena saya minta hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga seberapapun yang ada bisa saya kelola dengan baik. Itu bagaimana kita bisa belajar dari hikmat daripada Tuhan. Jadi makanya di firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat menanggapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sedikit lagi, saudaraku ya. Bagaimana cara memperoleh hikmat? Ini yang penting ya. Bagaimana saya memperoleh hikmat? Bagaimana caranya saya memperoleh hikmat? Yang pertama, memiliki hubungan karib dengan Tuhan, yaitu saudara berdoa. Supaya saudara mendapatkan hikmat daripada Tuhan, saudara berdoa datang kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang mengajar saudara, maka Roh Kudus sendiri yang menuntun saudara. Saudaraku, pernah saya seperti ini, saudara terima kasih. Tapi saya belajar dengan yang namanya kesabaran seperti itu. Oh Tuhan, lama kali ini Bapak tim gajian seperti itu ya. Hal yang kecil sederhana yang saya mau bagikan supaya menjadi berkat bagi kita. Saya nggak sabar saudaraku, padahal itu sudah tanggal 19 untuk membayar listrik air. Karena kalau Bapak ini mau telat-telat gitu ya, tapi mau cepat seperti itu. Gimana ini Tuhan, banyak keperluan seperti itu. Saya berdoa saudaraku yang terkasih ya. Ya udahlah, kalau kayak gitu saya inikan aja lah, ada sedikit barang saya jualkan aja gitu ya. Saya jualkan. Tak taunya sorenya saudaraku cair. Di situ saya diajari Tuhan bersabar dan Tuhan akan memberikan hikmat. Kurang berhikmat saudaraku terkasih. Mulai saat itu ketika apapun itu dalam keadaan genting, saya bertanya dengan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, pernah seperti itu saudaraku. Tidak ada apa-apa di rumah, sudah habis sembako tapi masih ada beras. Saya berdoa, Tuhan saya tidak mau meminta, Tuhan saya tidak mau berutang, Tuhan saya tidak mau hal yang ini. Tapi saat ini saya komitmen berdoa di hadapan Tuhan. Saya mau lihat pertolongan-Mu kepada Tuhan. Puji Tuhan, ketika saya seperti itu saya berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan katakan, kamu akan diberkati. Itu yang saya dapat. Saya santai, saya berjalan. Tiba-tiba saya cek di ATM saya ada berkat Tuhan. Saya seperti itu saudara kasih. Tuhan memberikan kita hikmat untuk bertindak berhati-hati melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita dapat memperoleh hikmat itu? Yaitu dengan cara kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan berbicara melalui kehidupan kita pribadi. Ini anakku, lakukan ini. Ini anakku, jangan lakukan ini. Itu lakukan anakku. Kata Tuhan, ketika kita mendengarkan, ya Tuhan, percayalah, yang datang adalah kemenangan, yang datang adalah mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Bagaimana cara memperoleh hikmat? Yaitu miliki hubungan intim dengan Tuhan. Tidak hanya di gereja saudara berdoa saat ini datang, tapi ketika saudara juga di rumah berdoa saudara, doa ibu-ibu, doakan suami saudara supaya berhasil. Saya selalu doakan Bapak Gembala ini, Tuhan tolong berkati dia, berkati pekerjaannya. Kalau dipikir dari honor berapa di bawah UMK, tapi Tuhan pelihara kami seolah-olah orang tidak percaya saudara terkasih ya. Saya berdoa, saya tobat. Saudara-saudara istri, berdoa untuk suami supaya mencari suami yang berhasil. Maka ketika saudara berdoa yang benar, percayalah Tuhan akan turunkan berkat-berkat itu baru tengah keluarga saudara. Intinya berdoa. Pemuda-pemudi berdoa untuk orang tuanya. Supaya apa? Supaya orang tuanya juga diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar daripada kehidupan Salomo saudaraku. Salomo memiliki hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Tapi di sini dikatakan ketika itu saudaraku, kenapa Salomo memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Dan ketika Salomo dikatakan memiliki hikmat yang luar biasa daripada Tuhan, karena Salomo memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi Salomo terkenal dengan, yaitu disebut saudaraku, orang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Tetapi di sini dikatakan, tetapi karena dia menyimpang, karena Salomo
terjadi? Ketika Salomo menyimpang, akhirnya dia terjatuh dan kehidupan daripada Salomo terjatuh, saudara yang terkasih. Saudaraku, ada beberapa dari tokoh Alkitab kita belajar daripada Abraham. Abraham julukannya adalah bapak orang percaya, saudaraku. Dia dipakai Tuhan yang luar biasa. Keistimewaannya dia taat kepada Tuhan. Ketika dia taat kepada Tuhan, ketika dia berhubungan intim dengan Tuhan, maka diberkati oleh Tuhan. Kita juga belajar daripada kisah Nuh yang luar biasa, yang menyelamatkan manusia, bisa dikatakan, saudaraku. Tuhan memberikan hikmat kepada dia, bagaimana dia membangun sebuah bahtera yang, saudaraku yang terkasih ya. Kalau dipikir-pikir orang mengatakan dia gila, ya. Nuh mengatakan gila. Kadang cara jalan manusia dengan cara jalan Tuhan bertolak belakang, saudaraku. Makanya dikatakan gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Banyak orang mengatakan Nuh gila, tetapi ketika dia minta hikmat daripada Tuhan, Tuhan berikan dia hikmat. Dia tetap mengerjakan bahtera ini. Akhirnya bisa dia menyelamatkan banyak manusia pada zaman itu. Nuh adalah orang yang luar biasa yang taat kepada Tuhan. Ketika dia taat kepada Tuhan, Tuhan memberikan kuasa dalam kehidupannya. Selanjutnya, saudara, tokoh Alkitab yaitu Musa. Musa memimpin bangsa Israel dengan luar biasa, saudaraku, supaya keluar dari tanah Mesir. Ketika itu, saudaraku, bisa dikatakan pada zaman itu Musa banyak melakukan mujizat-mujizat. Dia dapat hikmat daripada Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melakukan perkara besar, dia bisa melakukan mujizat yang banyak yang dia lakukan untuk Tuhan. Dan itulah kehidupan daripada Musa. Tetapi karena keangkuhannya dan kesombongannya, Musa juga tidak sampai, saudaraku, memimpin bangsa Israel sampai menuju tanah Kanaan. Karena apa? Karena keangkuhannya. Elia dan Henokh, saudaraku, orang yang mencintai Tuhan juga, saudaraku. Di sini dikatakan kedua orang ini merupakan orang yang benar yang tercatat dalam Alkitab. Keunggulannya mereka bukan karena jabatan mereka dikenal oleh Tuhan, tetapi karena kesetiaan mereka yang luar biasa ya. Jadi mereka adalah manusia hidup yang percaya, yang diangkat ke surga, saudara dan terkasih ya. Luar biasa, itu adalah Elia dan Henokh. Jadi di sini inti daripada firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada saudara, bijaklah di dalam segala sesuatu. Bagaimana cara kita supaya kita memperoleh kebijaksanaan itu? Intimlah dengan Tuhan. Jadi kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini, saudaraku, di sini dikatakan bijaklah dalam segala hal, bijak menghadapi masalah, bijak dalam mengelola keuangan, jangan lebih besar pasar daripada tiang, bijak dalam segala hal. Intinya orang bijak memahami serta mengetahui jalan-jalannya Tuhan. Kalau saat ini kita belum mendapatkan kebijaksanaan itu, minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka roh kebijaksanaan itu Tuhan akan beri kepada kita. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi kesimpulan firman Tuhan, saudaraku, saya mau katakan bahwa kebijaksanaan, saudaraku yang terkasih, kalau di sini dikatakan kalau kepandaian dalam mempergunakan akal budi, kecakapan, bertindak menghadapi kesulitan, ya mungkin dia bijaksana secara duniawi, saudaraku ya, menghadapi masalah dengan kepintaran, hanya seperti itu saja. Tetapi kalau kita bijaksana, kita menanggapi secara kerohanian di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan. Jadi kebijaksanaan tidak bisa dari pengetahuan kita dapat, saudara yang terkasih. Tetapi kebijaksanaan yang benar harus kita dapat, yaitu dari Tuhan sendiri, yaitu melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, sampai di situ firman Tuhan, saudara yang terkasih. Mari berlakulah bijak di dalam segala sesuatu. Saat ini apapun yang saudara kerjakan, berlakulah bijak. Saudara saat ini lihat kehidupan saudara, apa yang mau saudara kerjakan untuk hal yang ke depan, berlakulah bijak. Pikirkan mulai sekarang. Bersama dengan Yesus ada kemenangan. Bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kita akan angkat pujian kita. Haleluya. Kita berdoa, saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk
berlaku bijak Tuhan di dalam menanggapi segala sesuatu dalam hal apapun dalam kehidupan kami. Biarlah hari-hari yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami, kami pergunakan hari-hari kami dengan baik bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan. Kalau kami masih ragu akan firman Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami otoritas dari para Tuhan, sehingga kami memiliki hikmat yang dari para Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki roh kebijaksanaan di dalam Engkau, sehingga di dalam situasi keadaan apapun kami boleh bijaksana di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan Bapa yang baik. Mari sejak musim waktu bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Kita akan
Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi nikmat kehidupan kita. Biarlah setiap